Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Engkau siap memberkati setiap jemaat-Mu, baik yang hadir maupun yang mengikuti melalui online. Kami serahkan setiap hati kami, pemikiran kami, supaya tunduk di bawah otoritas firman-Mu. Karena firman-Mu lah yang berkuasa mengubahkan pemikiran setiap manusia. Konsep-konsep yang tidak benar akan diluruskan oleh kebenaran-Mu. Oleh karena itu kami mempersiapkan hati kami. Isilah kami ya Tuhan. Penuhilah kami dengan firman-Mu, supaya jiwa kami disegarkan, jiwa kami terpuaskan oleh karena kebenaran Tuhan. Kami juga menyerahkan hamba-Mu yang menyampaikannya. Biarlah Tuhan memberkati, menolong dan memberikan hikmat dalam berkata-kata, supaya semua yang keluar dari mulut hamba-Mu berasal dari Tuhan dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita membaca dari Injil Markus pasal 5 ayat 1 sampai 15. Markus pasal 5 ayat pertama sampai ayat 15. Kita akan bacakan kaum pria ayat ganjil, kaum wanita ayat genap. Dimulai dari kaum pria. Markus pasal yang kelima ayat 1 sampai 15 diawali oleh kaum pria baru kaum wanita. 2, 3, ya. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang mengingatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di kuburan dan di bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang tinggi? Peliharalah jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh itu keluar dari daerah itu. Ada di sana di daerah bukit sejumlah besar yang sedang makan. Lalu roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Yesus melakukan kemenangan mereka, lalu keluarlah roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawan kami yang kira-kira 2 minggu lalu, itu dan kita Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang itu melihat apa yang terjadi. mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu. Mereka berteriak dan berdoa, "Orang yang kerasukan itu, katakanlah mereka." Ya, terima kasih untuk kerjasamanya. Tema khotbah kita hari ini, iblis datang untuk membunuh, tetapi Yesus datang untuk memberi hidup. Ada 2 oknum yang datang dalam kehidupan manusia. Nah,
Mungkin ada di antara kita yang pernah memiliki rumah kos-kosan atau kita pernah kos ya. Kalau orang yang memiliki rumah kos, biasanya dia sudah siap atau dia sudah rela rumahnya pasti ada yang rusak. Dan sebaliknya, orang yang kos juga biasanya jarang menjaga dengan baik. Dia pasti merusakinya, dia tidak bertanggung jawab. Karena itu bukan rumahnya, bukan miliknya. Maka ada orang yang malah bersikap jahat, bola lampunya pun diambil ketika dia keluar dari rumah itu. Nah, apa hubungannya dengan kita, saudara? Hubungannya manusia bukan milik kepunyaan iblis. Manusia adalah milik Allah. Pemilik hidup kita Tuhan, tetapi iblis bukan pemilik, maka dia senantiasa memikirkan bagaimana hidup kita rusak. Jadi yang merusak kehidupan manusia bukan Tuhan. Seringkali manusia yang telah rusak mempersalahkan Allah. Dia mempersalahkan Tuhan, padahal Tuhan pemilik, Tuhan mengasihi, Tuhan dipersalahkan. Kenapa? Karena iblis katakan, lihat Tuhanmu itu, dia gak sayang padamu, kamu telah rusak, kamu tidak terpakai. Padahal yang mengerjakan adalah iblis itu sendiri. Nah, saudara-saudara yang dikasihi, banyak sekali manusia kena tipu. Banyak sekali manusia tertipu oleh karena hatinya memelekat atau berpihak kepada kegelapan. Maka ketika diterangi, dia tidak mengerti. Ketika firman disampaikan, dia tolak. Oleh karena kegelapan itu menguasai pikirannya, menguasai hatinya, sehingga terang itu ditolak. Jadi kita melihat gambaran manusia pada umumnya adalah orang yang sedang dikuasai. Siapa yang menguasai? Ada dua pribadi. Apakah dia diizinkannya hidupnya dikuasai oleh musuh, itulah iblis, atau diizinkan dikuasai oleh Allah, itulah pemilik. Jadi kalau memang pemilik menguasai hidup kita, akan terlihat keluar apa? Kalau musuh yang menguasai, akan terlihat juga keluar dari hidupnya dosa dan kejahatan. Tapi sering orang sudah melakukan dosa pun, sudah keluar kejahatan pun, tapi tetap membela diri, tetap menutup diri. Dia katakan, aku sudah percaya, aku sudah beriman. Padahal yang keluar adalah dosa, yang keluar adalah pikiran jahat, tetapi membela, saudara. Inilah yang diharapkan iblis. Kita membela diri supaya apa? Supaya perbuatannya tidak disikapkan, perbuatan iblis tidak dibukakan. Maka satu pribadi yang sangat mengasihi kita itu datang membukakan kedoknya kegelapan. Itu tidak bisa ditutupi. Maka bagaimana kita bisa keluar dari tipuan iblis kalau mau mendengar suara Tuhan, kalau mau mendengar firman Allah? Karena firman itulah kebenaran. Firman itu yang menerangi kegelapan. Siapa yang membuka diri, membuka hati, membuka pikiran, menerima firman yang disampaikan, maka kedok kegelapan akan terbongkar. Selama ini sudah berpuluh tahun kita ditipu, kita dinina-bobokkan. Iblis bilang apa? Kamu sudah rajin ibadah, kamu sudah beriman, apalagi? Jangan terlalu fanatik, ya. Jangan terlalu rohani, nanti kamu dibelong, gitu. Padahal iblisnya yang berkata seperti itu supaya kegelapan yang di dalam tidak terbongkar. Jadi hari ini saudara harus mengerti dua oknum ada di tengah-tengah
tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah kehidupan manusia, satu musuh yang mau merusak kehidupan kita, satu pemilik yang mau memperbaiki apa yang telah dirusak itu. Oleh karena itu, buka hati baik-baik, buka pikiran, jangan pasang tembok. Jangan pasang tembok di dalam diri, mengaku aku sudah, sehingga firman yang mau masuk itu membal. Tapi orang yang mau diselidiki, mau diterangi, maka kedok iblis akan terbongkar, saudara. Jangan mau ditipu lebih lama lagi. Kasihani diri saudara. Berbelas kasihan. Allah pemilik berbelas kasihan. Mengapa kita tidak mengasihi diri kita? Mari kita lihat apa yang dilakukan iblis kepada orang yang dirasuknya ini. Dia merasuk orang, lalu dia membawa ke kuburan. Itu artinya dia punya kuasa. Mengapa orang ini mau taat? Mengapa orang ini mau pergi bersama dengan iblis? Karena kekuatan iblis lebih besar dari kekuatan manusia. Jadi orang yang dirasuknya tidak punya kekuatan menolak. Maka ketika iblis membawa dia ke kuburan, dia ikut, saudara. Lalu dia tinggal di pekuburan. Mengapa dia bawa ke kuburan? Ini untuk menipu banyak orang. Sehingga sampai saat ini banyak orang kena tipu. Banyak orang pikir bahwa tempat setan adalah kuburan. Ya, banyak orang berpikir jangan ke kuburan, banyak setan. Ini pikiran yang tertutup, pikiran yang gelap, menganggap bahwa setan itu berkeliaran di pekuburan. Tempatnya di sana. Lalu ada lagi orang yang percaya bahwa orang-orang mati itu rohnya berubah menjadi iblis. Inilah tipuan. Roh orang mati tidak berubah menjadi setan. Karena setan bukan dari manusia. Lalu dari mana setan asalnya? Setan itu berasal dari malaikat Allah yang memberontak kepada Allah lalu dibuang ke bumi. Maka setan itu adalah roh. Jadi kalau setan roh, dia bukan hanya tinggal di kuburan, dia bisa di gereja pun bisa. Jangan salah sangka. Dimanapun setan bisa hadir karena dia roh. Maka banyak orang kenapa kalau di gereja enak rasanya tidur, karena dia bersama dengan iblis. Ya, iblisnya bilang udah pak, udah capek kali, tidur aja lah. Ya. Sehingga waktu dengar khotbah, ya itu waktu dengar firman Tuhan, amin, oh udah selesai rupanya. Ya, jadi waktu amin dia baru dengar, waktu khotbah dia mimpi. Kenapa? Karena disertai oleh roh jahat tadi. Jadi jangan salah mengira bahwa roh jahat tempatnya di kuburan. Roh jahat berasal dari roh orang mati. Bukan, ya, itu salah. Roh itu adalah malaikat yang melawan Tuhan, dibuang ke bumi. Maka dia adalah roh dimanapun dia bisa hadir. Jadi bisakah dia hadir di kamar saudara? Bisa. Jadi jangan takut ke kuburan. Dimanapun takut kalau belum dilepaskan dari setan, ya. Dimanapun. Maka kenapa ada orang ke kamar mandi pun tidak berani? Dia lebih besar, tapi dia ajak anak kecil nemanin dia. Temani dulu aku lah, aku gak berani kamar mandi. Padahal kalau ada musuh dia bisa lebih hantam, lebih kuat ya. Tapi anak kecil disuruh menemani. Itu artinya apa? Ketakutannya bukan terhadap manusia, tetapi terhadap roh yang tidak terlihat itu. Saudara-saudara, ini nyata. Banyak orang sudah mengalami ini. Banyak orang merasakan ini. Berarti musuh kita adalah iblis. Musuh kita yang terus mengikuti kita adalah roh jahat. Itu membuat kita takut kamar mandi, takut sendiri, takut di rumah sendiri. Kalau keluyuran di luar sana gak takut.
itulah setan. Ya, maka di bawahnya anak-anak remaja keluyuran sampai tengah malam gak ada takutnya. Tapi kalau suruh dia kamar mandi sendiri dia takut. Ini siapa di balik itu? Siapa dalangnya? Dalangnya adalah iblis. Nah, selain dia menipu, dia banyak menipu orang-orang Kristen. Lalu tujuannya menipu untuk apa? Untuk membunuh. Ya. Bukan hanya menipu, tetapi juga membunuh manusia, karena dia adalah pembunuh manusia sejak semula. Berarti sekarang ini iblis terus mencari siapa yang bisa dibunuhnya. Hati-hati, jangan-jangan nanti saudara targetnya. Ya. Iblis selalu mencari siapa saja yang bisa dibunuhnya. Nah, pertama ini yang dirasuk ini mau dibunuhnya. Dari ayat 5 kita perhatikan cara dia membunuh. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Pertama harus kita perhatikan, siang malam. Waktu yang ada yang Tuhan tetapkan adalah siang malam. Berarti kalau siang malam itu artinya dia tidak ngantuk-ngantuk. Dia tidak tidur. Siang malam dia berkeliaran. Berarti iblis bisa membuat orang gak ngantuk. Halo, selidiki hati. Siapa yang sering gak ngantuk-ngantuk ini? Ya, siapa yang gak bisa tidur, gak ngantuk sampai tengah malam, sampai pagi subuh? Itu berarti kita sedang dikuasai. Lalu mungkin kita bilang, saya gak pernah dibawa ke kuburan loh. Ya, dia bukan lagi membawa kita ke kuburan, tetapi kuburan baru. Ya. Kuburan baru, ya. Kuburan baru itu apa? Kita lengket dengan handphone kita. Ini kuburan kita. Ini akan mengubur kita, saudara. Ini akan mematikan kita. Kenapa? Karena tubuh ini membutuhkan istirahat. Tubuh ini membutuhkan tidur. Jadi dengan adanya handphone kita membawa kita nggak tidur-tidur, berarti perlahan-lahan kau akan dibunuh. Jadi jangan kira bahwa kuburan itu tempat orang mati saja. Kuburan itu adalah yang bisa mematikan dirimu. Itulah kuburan. Hal-hal apa yang bisa membuat kau tidak tidur, membuat tubuh merusak, itulah kuburan. Jadi hati-hati. Siapa yang sering sekali pikirannya mengembara ke sana kemari, mikirkan harta warisan orang lain, bukan harta warisannya, harta warisan orang lain dihitung-hitungnya gitu ya. Lalu dia nggak tidur, berarti itu pun kuburan yang akan mematikan. Ya, ini adalah fakta kebenaran. Jadi jangan kira bahwa kuburan itu saya tidak pernah, ya jalan-jalan ke sana pun saya takut, tidak pernah. Nah, di depan kita banyak kali kuburan-kuburan. Banyak sekali hal-hal yang membuat kita sulit tidur, yang membuat kita depres, ya kekuatannya, energinya untuk hal-hal yang tidak berguna, akhirnya merusak tubuh kita, merusak mata kita. Dan semuanya itu akan mempercepat kematian kita. Jadi orang-orang muda zaman sekarang, apakah kuburannya? Narkoba. Narkoba itu salah satu kuburannya. Maka ketika dia masuk narkoba, dia sulit sekali lepas, dan itu akan menyeret dia sampai kepada kematian. Berarti membunuh. Iblis membunuh. Banyak cara iblis membunuh. Ya. Itu memang pekerjaannya. Kenapa? Karena kita bukan miliknya. Kita milik kepunyaan Allah. Dia bukan pemilik, dia perusak. Dia mau membunuh manusia. Itu yang pertama, dia bawa ke kuburan siang malam, gak tidur-tidur. Bayangkan kalau kita aja gak tidur 1 hari rasanya gak bisa hidup. Harus ada tidur. Tapi ini siang malam, tak sudah berapa lama siang malamnya ini terus berputar-putar, gak tidur-tidur. Itu artinya iblis benar-benar mau menghancurkan dia. Sudah berapa lama, bertahun-tahun saudara mungkin sudah lengket
dengan handphone, game-game saudara, atau film-film porno saudara, tidak bisa saudara lepaskan. Setiap malam harus melekat di situ. Setiap malam harus lihat dulu baru bisa tidur. Itu kuburan saudara. Ingat ini. Betapa banyak orang yang mau dimatikan oleh iblis, yang mau dibunuh oleh iblis dengan cara modern. Bukan lagi dengan zaman dulu. Zaman, dia mengikuti zaman ke zaman. Dia canggih. Setan itu malaikat, jadi dia bisa mengikuti setiap zaman. Apa kesukaan kita, dia bisa masuk dari situ. Ya, kalau opung-opung, dari mana dibuat setan dia gak bisa tidur? Pikirkan anak cucunya. Ya, anakku yang ini begini rumah tangganya, anakku yang sana begini cerai lagi, anakku yang sana seperti ini, cucuku yang ini. Akhirnya diputar iblis lah. Anak cucumu akhirnya sampai pagi. Udah pagi rupanya aku gak tidur. Ya. Padahal ya, manusia itu sudah diaturkan Tuhan, jam tidurnya harus ada 8 jam satu hari. Tetapi kita dibuat berputar-putar dengan pikiran kita. Ya, lalu apalagi zaman ini, zaman krisis loh. Nanti bagaimana kalau kita nggak punya makanan? Apa yang kita buat pikirkan. Rupanya makanan nggak datang-datang. Ya, kita yang sakit. Sesudah pikir-pikir kita sakit, ya malah lebih parah. Cari makan juga nggak bisa lagi. Itulah maunya setan. Ya, kemauan setan adalah mempercepat kita mati. Yang kedua, ini selain di kuburan ini juga di bukit-bukit. Saudara tahu bukit-bukit itu berarti dia naik ada jurang. Itu bukit-bukit. Nah, kalau dia berkeliaran di bukit-bukit, itu berarti keadaannya sangat bahaya. Kalau dia lemas, dia jatuh, berarti batu akan kena kepalanya. Dia akan mati. Ini namanya setan membawa dia ke bukit-bukit yang berbahaya. Iblis sering membawa kita ke dalam hal-hal yang bahaya, membahayakan hidup kita tanpa kita sadari. Kalau namanya dirasukkan, dia nggak sadar. Dia nggak sadar bahwa dia akan dimatikan oleh setan. Saudara-saudara pun tidak sadar. Sepertinya enak sekali, asik dengan game kita. Tetapi ingat saudara, dalam keadaan bahaya. Iblis punya rencana di balik itu. Dia mau mematikan kita. Maka yang ketiga, untuk mempercepat kematian orang yang dirasuknya tadi adalah dengan memukulnya. Memukuli dirinya dengan batu. Jadi perhatikan, orang yang suka pukul kepalanya itu setan. Ya, kalau dia stres, dia pukul dirinya. Siapa yang suruh? Setan. Maka siapa yang suruh? Aduh, aku ini, tuh apa aku hidup, itu setan. Ingat, berarti saudara sedang dirasuk. Walaupun tidak jerit-jerit ke kuburan, tapi sedang dirasuk. Karena setan mau membunuh saudara. Untuk apa aku hidup? Kalau seperti ini semua, ya, itu sedang dirasuk. Tuhan mau datang memberi hidup, tapi setan katakan, untuk apa kau hidup? Perhatikan kalimatnya. Tuhan datang supaya kamu hidup dan memberinya dalam kelimpahan. Setan katakan, buat apa kamu hidup kalau seperti itu? Berarti setan ingin membunuh, pemilik ingin memberi kehidupan. Jadi hargai hidup kita. Jangan ikuti musuh. Jangan ikuti suara kegelapan yang mau membunuh saudara. Karena dia adalah bapa pendusta. Ngerti Pak, bapa pendusta? Kalau namanya bapa pendusta, apapun yang dia katakan itu tidak benar. Itu bapa pendusta. Jadi jangan dipercaya. Mungkin banyak suara-suara iblis ke telinga saudara. Itu kebohongan. Dia pendusta, dia penipu, dia pembunuh. Suara Tuhan pemilik, itulah kebenaran. Itu yang memberi hidup. Itu yang perlu kita dengarkan.
Maka seringkali orang muda ditarik-tarik oleh iblis untuk tidak menyukai Alkitab, untuk tidak senang baca firman, sehingga ke gereja pun datang bawa handphone ya. Syukur di sini enggak. Ya, banyak orang datangnya bawa handphone seolah-olah lihat firman, tetapi yang dilihat tak apa-apa. Ini tipuan. Jadi siapa di antara kita yang sudah lama kena tipu, hari ini sadarlah, musuh kita sedang gencar bekerja. Musuh kita sangat gencar, bukan hanya membuat kita tidak suka baca Alkitab, bukan hanya membuat kita lengket di handphone, tetapi banyak cara dia lakukan untuk menarik perhatian kita jauh dari Allah. Karena Allah satu-satunya yang dapat memuaskan dahaga jiwa manusia, supaya kita kekeringan, supaya kita tidak puas, maka dia tarik kita dari Allah. Bagaimana kita jauh? Apakah dari kesukaan kita? Apakah dari cita-cita kita? Apakah dari hobi kita? Apakah dari semua hal yang menarik perhatian kita untuk jauh dari Allah? Ingat, satu-satunya kebutuhan manusia adalah pemilik hidup kita. Karena pemilik hidup pasti memikirkan kehidupan kita, memikirkan yang terbaik bagi kita. Orang tua aja gak pernah dia pikirkan anaknya celaka. Bagaimana anakku ini nanti tidak punya masa depan? Itu masih manusia berdosa. Apalagi Allah. Allah pemilik. Maka semua yang dia izinkan terjadi di tengah-tengah kehidupan kita ada maksudnya, ada tujuannya, supaya hati kita tetap berpaut kepada Dia. Dia satu-satunya yang bisa memuaskan dahaga jiwa manusia. Bukan isi dunia ini, bukan yang menarik-narik perhatian kita, tetapi Allah itu sendiri. Maka banyak orang jauh dari Allah, supaya apa? Supaya bisa dipreteli oleh setan, supaya bisa dikerjai oleh iblis, saudara. Maka orang yang dekat dengan Tuhan, dia senantiasa mendapat firman, mendapat kebenaran, jiwanya disegarkan, dia dipuaskan, maka dia bisa bersuka cita di tengah-tengah semua keadaan. Keadaan dunia tidak mungkin sama seperti yang saudara harapkan. Keadaan dunia tidak mungkin seperti yang kita pikirkan. Keadaan pasti selalu berubah, namun Allah yang kita percaya tidak pernah berubah. Ketika Dia ada, itu memberi kita hidup, itu memuaskan dahaga jiwa kita. Itulah kebutuhan kita. Jadi saudara-saudara, kita sudah melihat bagaimana iblis begitu gencar terhadap orang yang dirasuk ini. Dia mau mematikan. Tetapi di tengah-tengah situasi yang gawat darurat ini sudah gawat darurat ini. Sebentar lagi orang yang dirasuk ini pasti mati. Tapi syukur, di tengah-tengah situasi gawat, Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus datang menolong dia, melepaskan dia, dan mengusir setan. Jadi mungkin saudara sudah lama mau keluar dari dosa, sudah lama mau keluar dari pikiran-pikiran jahat, pikiran kotor, tapi saudara tidak mampu. Hari ini ada jawaban, ada pertolongan datang. Pertolongan yang bisa melepaskan saudara dari kuasa iblis hanya Yesus Kristus. Ketika Yesus datang, iblisnya ketakutan. Jadi bukan kita yang usir setannya, bukan cara kita lepas dari setan, tetapi kehadiran Yesus itu. Itu satu-satunya yang ditakuti oleh setan.
Karena Yesus jauh lebih berkuasa. Yesus adalah pencipta segala, penguasa surga dan bumi. Maka itu satu-satunya yang ditakuti oleh setan. Maka yang saudara butuhkan saat ini bukan tangking-tangking setan, bukan pukul-pukul kepala, tetapi hadirkan Tuhan Yesus. Cukup. Ketika Yesus hadir, setannya lari. Maka waktu Yesus datang, dia sujud, dia menyembah, lalu dia katakan, Tuhan jangan usir aku dari tempat ini. Usirlah aku ke babi-babi itu. Di situ ada babi, ya, peternakan babi. Lalu dia minta supaya jangan diusir dari daerah itu. Mengapa? Karena penduduk daerah itu sangat banyak yang dikuasainya, sehingga dia tidak mau keluar dari tempat itu. Maka Tuhan Yesus izinkan. Tuhan Yesus izinkan keluar dari orang, pindah ke babi. Babi mati 2000 ekor. Berarti kemanapun setan pergi, tetap pekerjaannya membunuh. Membunuh manusia, membunuh babi, saudara. Maka hari ini peringatan bagi kita semua. Kalau kita izinkan diri kita tetap dikuasai iblis, kita pun akan dibunuh. Saudara pun akan dimatikan. Maka pertolongan itu sudah datang. Syukur ada yang bisa melepaskan. Kalau Tuhan Yesus sudah datang, berarti kita tinggal menunggu waktu kematian. Kita tinggal menunggu waktu penghukuman. Kita bersyukur Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus adalah pemilik yang peduli kepada kita. Dia tidak mau kita ditipu lebih lama. Dia tidak mau kita sampai mati di tangan oleh iblis. Karena itu dia datang. Mari kita baca Yohanes 10 ayat 10 bagian B. Yohanes pasal 10 ayat 10. Kita baca mulai dari 10a sampai B biar jelas. Kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Mencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Hanya pemuda-pemudi dengan suara yang jelas dan sambil diresapi. 2, 3, ya. Mencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Pencuri datang, berarti iblis datang. Untuk apa dia datang? Mencuri apa yang ada pada saudara. Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kalau dia sudah bunuh kita, pasti binasa. Tetapi aku datang, kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang supaya orang yang didustai ini, orang yang mau dibunuh ini, diberi hidup oleh Tuhan. Dan diberi dalam segala kelimpahan. Maka orang yang sudah dihidupkan oleh Tuhan, dia melimpah kasih-Nya, melimpah pengampunannya, melimpah segala sesuatu secara rohani. Bukan materi, ya. Aku datang. Jadi hari ini Yesus datang untukmu. Jangan tolak dia. Kedatangannya bagimu. Kedatangan pencuri mencurimu, membunuhmu, membinasakan kau. Tapi kedatangan Yesus pemilikmu hari ini untuk memberi hidup, dan bukan hanya hidup, tapi hidup berkelimpahan. Sehingga akar pahitmu, dendammu, ya, semua akan sirna. Karena melimpah dalam kasih dan pengampunan. Itulah yang Tuhan Yesus harapkan. Itulah harusnya jadi pada diri kita. Siapa yang sampai hari ini masih tertipu oleh setan, masih dikuasai oleh iblis, kamu sering sekali gak tidur, oleh kamu dibawa pikiranmu jalan-jalan ke kuburan-kuburan yang baru, kuburan yang modern. Hari ini, ingat, kamu akan dimatikan. Iblis datang untuk mematikan, membunuh.
tapi pemilikmu datang menolong engkau. Dia mau melepaskan engkau supaya engkau hidup dan berkelimpahan. Sambutlah dia. Jangan tunda. Ini waktunya bagimu. Sudah lama kamu kena tipu, sudah lama kamu dibohongi, sudah lama kamu dikuasai, menderita, tertekan. Tapi Yesus datang, itulah jawabannya. Mari kita berdoa. Kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, sungguh hati kami bersuka cita di tengah-tengah penderitaan kami, di tengah-tengah ketertekanan kami, tipuan iblis yang mau membunuh manusia. Engkau datang, Engkau pemilik hidup kami, mengerti keadaan kami, sehingga Engkau mau memberikan hidup, memberikan dalam kelimpahan, sehingga setiap orang yang menerima Engkau, dia dipenuhi oleh kasih, dipenuhi oleh pengampunan, dan juga semua sifat-sifat dari Allah akan diwarisi oleh setiap orang yang percaya kepadamu. Tuhan, selidiki hati kami, supaya kami yang masih tertipu selama ini tidak menutup-nutupi diri, tetapi membuka diri di hadapan, supaya terang itu dapat menembus kegelapan hati kami, dan kami lepas dari tipuan, sehingga kami dimenangkan, kami menjadi milik Allah, kepunyaan Allah selama-lamanya. Karena Engkau sudah datang membebaskan kami. Kuasa-Mu jauh lebih besar dari kuasa iblis. Karena itu yang kami butuhkan adalah kehadiran Tuhan di dalam hati kami. Itulah satu-satunya yang dapat membebaskan kami dari dusta, dari pembunuhan yang akan mematikan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati kami yang sudah mendengar firman-Mu, supaya kami bersegera untuk menyambut kelepasan yang Tuhan tawarkan. Kami tidak berlambat-lambat di dalam tipuan itu, tapi kami bersegera keluar karena Engkau datang menolong kami. Kami mau meresponinya. Berkati setiap hati yang sudah menanti pertolongan. Saat inilah pertolongan datang kepada mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.